mari kita buka kitab Riyadhus Shalihin bab ke-41 tentang durhaka kepada orang tua. Baik. Pengertian durhaka dulu. Ya, pengertian durhaka dulu. Durhaka itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah al-uquq. Ya, al-uquq berasal dari kata al-aqu yang berarti al-qat'u. Al-qat'u itu bahasa Indonesianya putus, memutus, membelah, merobek atau memotong. Itu bahasa Arabnya al-qat'u. Jadi orang yang durhaka itu adalah orang yang memutus, orang yang membelah, orang yang merobek, dan juga orang yang memotong. Nah, kalau kepada orang tua, nah berarti merobek atau membelah, menyakiti dan hati orang tua. Itu. Dalam Islam, anak dikatakan durhaka adalah anak dikatakan durhaka pada orang tua apabila melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang tua. Nah, di situ ada silaturahmi. Rahmi itu adalah rohim. Rohim itu ada pada ibu. Rohim itu semua ibu itu ada rohim. Dan anak tidak akan bisa lepas daripada rohim itu. Maka jangan sampai memutus silaturahmi ini. Jangan sampai memutus hubungan dengan ibu. Karena semua ada pada ibu. Nah, ibu tidak bisa kalau tidak ada bapaknya. Maka disebut dengan orang tua. Durhaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu artinya ingkar. Ya, kalau bahasa Arab tadi artinya memutus, kalau bahasa Indonesia berarti ingkar. Ingkar kepada orang tua, ingkar kepada Tuhan, dan punya arti juga tidak setia. Itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dari ayat surat Muhammad ayat ayat ke-22 dan 23. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan surat Muhammad 22 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Monggo Bu Ati. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah seandainya berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu dia menulihkan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Baik, terima kasih. Fahal asaitum. Maka apakah asaitum seandainya kalian semua? Jadi seandainya kalian semua, ini pertanyaan. Maka apakah seandainya kalian semua intawallaitum, jika kalian mampu, jika kalian berkuasa, ya. Nah, mampu apa yang kita inginkan kita bisa. Apapun yang kita inginkan kita bisa karena kita punya kemampuan.
Apakah kalau kita mampu terus antufsidu fil ard? Antufsidu fil ard. Kita mampu kemudian kita membuat kerusakan di dalam bumi. Kerusakan itu ya macam-macam. Ya memutus hubungan, membunuh. Nah, itu kerusakan. Merusak tatanan, tidak mengikuti aturan, itu membuat kerusakan-kerusakan. Watu qatti'u arhamakum. Dan apakah kalian juga watu qatti'u memutus arhamakum, rahim kalian semua. Arhamakum, rahim kalian semua. Atau persaudaraan. Persaudaraan. Ulaika, mereka itulah orang demikian itu adalah alladzina, orang-orang la'anahumullah, melaknat hum kepada mereka, siapa? Allahu Gusti Allah. Jadi orang yang merasa mampu, orang merasa kuasa, setelah kuasa itu ternyata dia suka meruat kerusakan, dia suka memutus hubungan silaturahmi. Ya. Kepada saudaranya tidak mau, kepada adik-adiknya tidak mau, kepada orang tuanya tidak mau. Wataqatta'u arhamakum. Mereka memutus hubungan dengan saudara mereka, memutus hubungan dengan ibu mereka, memutus hubungan dengan keluarga mereka, orang tua mereka. Kenapa? Intawallaitum. Karena mereka mempunyai kuasa. Jadi manusia itu lupa itu karena mempunyai kekuasaan, mempunyai kekayaan. Itu biasanya manusia itu lupa. Ulaikal ladzina la'anahumullah, maka kalau berbuat demikian, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka. Melaknat bagaimana? Fa'asammahum, ya. Fa'asammahum, Allah akan memberikan tuli kepada mereka. Telinganya tidak bisa mendengar kepada kebaikan-kebaikan. Ya, tidak bisa mendengar kebaikan-kebaikan. Bukan berarti tuli nggak bisa mendengar apa-apa. Bukan. Tapi telinganya sudah tidak bisa memilih dan memilah lagi mana yang harus didengar. Ya, bisa karena hartanya, bisa karena kekuasaannya, bisa karena istrinya, bisa karena kecantikannya, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu menyebabkan orang bisa menjadi tuli. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menulikan telinga mereka. Wa'ma absaruhum, dan membutakan penglihatan mereka. Hati-hati, karena kekuasaan, karena kekayaan, karena kecantikan, nah, itu menjadikan mata kita buta. Ya, mata kita buta karena pada dasarnya manusia itu tidak akan tertipu kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah karena dunia dan yang kedua adalah karena kekuasaan. Ya, yang pertama adalah dunia dan si isinya, yang kedua adalah setan. Itulah yang menggoda manusia. Itu yang disampaikan dalam pembukaan Riyadhus Shalihin surat Muhammad 47 22 23. Selanjutnya surat Ar-Ra'd 13 25. وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Monggo.
orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan seperti silaturahmi dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Walladina, dan orang-orang yang kuduna, mereka yang memutus ahdallahi, perjanjiannya dengan Allah. Ya, setelah mereka bersyahadat, mereka kemudian memutus, tidak mau sholat lagi, tidak mau berbuat baik lagi. Mimpa demiksaki, sesudah mereka berjanji. Sesudah mereka berjanji. Ayat lain, para ulama menyebutkan itu adalah sifat daripada orang munafik. Sifat daripada orang munafik. Sukanya janji, tapi tidak ditepati. Suka janji lagi, tidak ditepati. Ini sifat dari orang munafik. Wa yaqta'una, dan mereka memutus ma'amarallahu, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah bihi kelakuan. Ya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, semisal menyambung silaturahmi. Ya, jadi saya katakan tadi rahim itu ada pada ibu. Jadi ibu itu puncak, dari ibu itu pokok. Jadi kebaikan yang paling utama, kebaikan kepada ibu. Maka silaturahmi, ya, ibu. Nah, di antaranya adalah menyambung silaturahmi. Itu adalah perintah Allah. Ayu sholat, untuk disambung. Wayusiduna, dan mereka membuat kerusakan fil ard. Ya, membuat kerusakan tadi sudah saya sebutkan. Ada yang bisa membunuh, ada yang bisa memutuskan hubungan silaturahmi, ada yang bertengkar dan lain sebagainya. Itu merusak tatanan di dalam bumi. Ulaika, mereka itulah lahum, bagi mereka laknah. Laknatun adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'uddar, dan bagi mereka sejelek-jelek tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Nah, seburuk-buruk tempat kembali itu apa? Ya, tidak ada lain. Tempat kembali hanya dua. Tempat kembali yang pertama adalah surga. Tempat kembali yang kedua adalah neraka. Dan neraka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Ar-Rahim. Baik, kalau dalam surat Al-Baqarah 227 ini tidak ada di dalam Riyadhus Shalihin, tapi saya masukkan karena ada kecocokan. Ya, mungkin diartikan, Bu. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, yaitu silaturahmi, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Kalau tadi berujung pada ulaika lahumul la'nah walahum su'uddar, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang kembali ke tempat yang terjelek. Kalau yang terakhir ini, mereka itulah orang-orang yang rugi. Baik rugi di dunia maupun orang yang rugi di akhirat. Ulaika humul khosirun. Mereka itu orang-orang yang rugi. Kalau awalnya sama. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Depannya sama, tapi ujung akhirnya berbeda. Yang pertama, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Yang kedua, yang ini adalah mereka akan mendapatkan kerugian-kerugian.
Baik, perintah ihsan kepada orang tua. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل Kamu minta apa من tadi? الرحمة Tak duit duit. Tak duit duit. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mereka mendidik aku pada waktu kecil." وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Ini sudah menjadi keputusan Allah. Waqadha, dan telah memutuskan Rabbuka, Tuhan kalian, Tuhan kamu, alla ta'budu illa iya. Keputusan yang pertama adalah hendaklah kalian menyembah. Hendaklah kalian tidak menyembah kecuali selain Allah. Illa iya. Kecuali selain Allah. Jadi tidak ada sembahan lagi. Maka tidak ada kalimat tak buduni. Kalau kalimat itu, kalau di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna, inna khalaqna. Ada kalimat inna, itu kami. Tapi kalau tak buduni, itu pasti tak buduni. Pasti hanya kepada Allah. Tidak ada selain Allah. Ada inna nahnu nazzalna. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Tapi untuk tak buduni itu tidak ada kalimat menyembahlah kepada kami. Tidak ada. Tapi khusus pada Allah. Itu perintah utama. Perintah pokok. Perintah pokok yang kedua, wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Kalau kita sudah dua ini saja, sudah bagus. Dan sudah dua ini kita laksanakan, maka kita sudah luar biasa. Karena itu sudah menjadi perintah utama. Ya, perintah utama. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua, ihsanan, berbuat baik. Perintah ihsanan ini berdampingan dengan perintah ibadah. Ya, ibadah kepada Allah berdampingan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Ini betapa pentingnya, betapa luar biasanya orang tua. Sampai Allah sendiri memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Imma yablughanna indakal kibar. Di saat sampai
usia tua. Kalau kita punya orang tua, sudah usia tua, akaduma salah satunya, atau aukilahuma utawa keduduk, atau kedua-duanya. Ada kalanya orang tua kita kedua-duanya sampai tua, usianya sampai tua. Ada kalanya satu meninggal duluan, satunya ikut sampai tua. Memang Allah begitu. Dan kemarin kita sudah sebutkan, rugilah orang yang punya orang tua, tapi tidak bisa mengantarkan dia ke surga. Ya. Dia punya orang tua, tapi dia tidak masuk surga, itu rugi. Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga itu ada pada orang tua. Kalau ingin masuk surga di dunia dan sudah bisa masuk surga, maka perbaiki perilaku kepada orang tua. Fala taqul lahuma uff, dan janganlah kamu sekalian berkata kepada keduanya uff, wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak kepada kedua orang tua. Wakul, dan katakanlah lauma kepada keduanya qaulan, perkataan kariman yang mulia. Waqfid lahuma janahad dzulli, dan rendahkan kepada keduanya. Meskipun kalau rendahkan ini berarti kita punya kedudukan, kita punya pangkat, kita punya kekayaan, kita punya kelebihan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan rendahkan untuk keduanya. Rendahkan. Jangan merasa sombong, jangan merasa tinggi, jangan merasa punya dan lain sebagainya. Rendahkan. Ya, sayapmu rendahkan. Nah, dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah wakul, katakanlah Rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetap rendahkan diri kepada orang tua. Jangan tinggikan diri kita meskipun kita punya, meskipun kita kaya, meskipun orang tua ikut kita, rendahkan diri kita. Dan katakanlah kepada orang tua itu adalah Rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi, Tuhan kami, irhamhuma, kasih sayangilah keduanya sebagaimana rabbayani, sebagaimana mereka mengasihi kami, sebagaimana mereka mendidik kami shaghira, di waktu kecil. Nah, jadi betapa pentingnya sayang kepada orang tua, taat pada orang tua. Baik, kita masuk kepada hadis pertama. Durhaka kepada orang tua termasuk 3 dosa paling besar. Nah, ada dosa paling besar itu 3. Haddatsani Ubaidillah ibnu Abi Bakar qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabair au su'ila anil kabair faqala asyirku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain faqala ala unabbiukum bi akbaril kabair qala qauluz zur au qala syahadatuz zur qala subah wa asar dhanni annahu qala syahadatuz zur. Monggo diartikan. Ustaz, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abu Bakar. Dia berkata, saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa besar, atau beliau ditanya tentang dosa besar. Lalu beliau menjawab, menyekutukan Allah, membunuh jiwa dan durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian yang termasuk dari dosa besar? Beliau bersabda, perkataan dusta, atau beliau bersabda,
kesaksian palsu? Syu'bah mengatakan, dan saya menyangka bahwa beliau mengatakan kesaksian palsu. Baik. Dzakara menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-kabair tentang dosa-dosa besar, ya, al-kabair tentang dosa-dosa besar. Au su'ila atau ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya anil kabair tentang dosa besar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat menyebutkan, menceritakan tentang dosa-dosa besar. Atau pada saat hadis itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang dosa besar. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, dosa besar al-kabair itu yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Jadi mensekutukan Allah. Menyangka bahwa selain Allah ada yang bisa. Selain Allah ada yang bisa. Kita mestinya berdoa hanya kepada Allah. Ya, karena hanya Allah lah yang bisa segala-galanya. Allah sudah menyediakan dirinya dengan Asmaul Husna. Semuanya hanya pada Allah. Maka Allah itu maha pencemburu. Jadi syirik, jangan sampai kita menganggap selain Allah itu ada yang bisa. Ya, intinya di situ. Selain Allah, jangan sampai kita anggap ada yang bisa. Sehingga kita berdoa kepada selain Allah. Ya. Yang kedua, waqatlun nafsi. Bunuh diri, membunuh diri. Jadi ini dosa yang nggak sempat tobat. Ya, qatlun nafsi, bunuh diri itu dosa nggak sempat tobat. Kalau kita dosa, kemudian kita tobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengampuni. Sebesar apapun dosa kita, Allah masih mengampuni. Kita lari selangkah, Allah sudah mendekap kita 2 langkah. Kita lari 2 langkah, Allah lebih cepat ampunannya daripada dosa-dosa yang kita kerjakan. Tapi kalau sudah bunuh diri ini nggak sempat minta maaf, sudah meninggal. Wa uququl walidain. Yang ketiga termasuk dosa besar adalah uquq, memutus kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua. Ya. Itu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Nah, dari ketiga dosa besar ini ada yang lebih besar lagi. Faqala, maka Rasulullah berkata, ala unabbiukum. Maukah kamu unabbiukum, saya beritahu, saya kabarkan kepada kalian semua bi akbaril kabair, dengan sebesar-besarnya dosa. Paling besar, dosa besar yang paling besar. Qala, maka berkata, qauluz zur. Rasulullah menyampaikan, dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar adalah qauluz zur, adalah perkataan dusta. Perkataan dusta, perkataan bohong. Au qala syahadatuz zur, atau perkataan persaksian bohong. Hati-hati, berkata bohong dan saksi bohong itu adalah dosa yang paling besar. Padahal kadang-kadang di zaman sekarang ini banyak orang yang bercerai, suka bercerai itu mendatangkan saksi palsu supaya bisa cerai. Nah, kalanya begitu. Padahal saksi palsu itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Ada dosa syirik, ada dosa bunuh diri, ada dosa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, tapi sumpah palsu itu lebih besar daripada itu semuanya. Ya.
Kalau dosa syirik sudah tidak bisa dimaafkan, sudah qatlun nafsi, dan dosa bunuh diri tidak sempat minta maaf, ya. Nah, tapi kalau dosa jadi saksi palsu, lebih besar daripada itu semuanya. Ya, maka harus hati-hati. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah, wa aksaru, dan karena seringnya Rasulullah menyebut tentang syahadatuz zur, persaksian palsu, maka Syu'bah mengatakan, saya mengira bahwa itu adalah syahadatuz zur, saksi palsu. Ustadz, instruksi Ustadz. Ya. Kameranya naik Ustadz. Jadi nggak kelihatan. Nah, kurang naik ke atas Ustadz. Ya. Tuh Ustadz, pas. Begitu ya. Ya, jamaah kok ini Ustadz. Saya sampaikan alhamdulillah. Ya, Ustadz, saya tidak lihat gambar saya. Lihat tadi. Ya, Ustadz. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama, maksud yang terkandung dalam hadis tersebut, tingkatan dosa sesuai dengan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Tingkatan dosa mulai dari syirik, ya, maka besar yang ditimbulkan luar biasa. Kemudian yang kedua, bunuh diri. Besar yang ditimbulkan juga luar biasa. Kalau bunuh diri, kemudian dia punya anak dan lain sebagainya, anaknya jadi beban luar biasa. Beban ekonomi, beban moral, beban macam-macam. Ya. Nah, terakhir adalah dosa kepada orang tua. Nah, kalau dosa kepada orang tua, bebannya luar biasa. Kepada orang tua itu diberikan di dunia, diberikan juga di akhirat. Di dunia dikasih incip atas durhakanya, di akhirat juga dikasih hadiah atas durhakanya kepada orang tua. Ya itu aja sudah bisa dibayangkan betapa susahnya. Maka jikalau ingin hidup tidak susah, maka perbaikilah kepada orang tua. Kepada para suami, kepada para istri, bersatulah. Bagaimana bisa berbuat baik kepada orang tua. Jangan sampai suami istri itu kalau suaminya pingin kepada orang tuanya dicegah. Istrinya pingin kepada orang tuanya, suaminya mencegah. Jangan sampai begitu. Upayakan. Surga itu ada pada orang tua. Maka upayakan kepada orang tua. Yang kedua, ancaman orang yang durhaka kepada orang tua dan memberikan kesaksian palsu. Nah, ancamannya, laknat Allah ada di dunia dan laknat Allah ada di surga. Begitu juga hadis ini menerangkan tentang beratnya dosa besar karena kesaksian palsu. Yang ketiga, perbuatan yang dosanya paling besar adalah menyekutukan Allah lalu kesaksian palsu. Jadi kesaksian palsu dan menyekutukan Allah. Nah, hadis ini bukti kecintaan rasa sayang para sahabat kepada para sahabat yang lain. Rasulullah kepada sahabat yang lain. Jadi Rasulullah SAW betul-betul sangat sayang kepada sahabatnya. Sehingga jangan sampai sahabatnya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita lanjut ke hadis 2. An Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabair al-israku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Enggak diartikan. Dan dari Abdullah bin Amru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa besar ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh dan bersumpah palsu. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kabair,
yang dinamakan dosa besar, yang pertama al-israku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menganggap yang lain sama, menganggap yang lain bisa daripada Allah. Wa uququl walidain, dan memutus hubungan dengan orang tua, durhaka kepada orang tua. Wa qatlun nafs, dan bunuh diri. Wal yamin, dan sumpah al-ghamus, palsu. Jadi ada dosa besar 4, yang satu syirik, yang kedua uququl walidain, memutus hubungan dengan orang tua atau durhaka kepada orang tua, bunuh diri, dan sumpah palsu. Ini adalah dosa besar. Jadi jangan sampai kita masuk ke wilayah 4 ini. Nah, maksud yang terkandung dalam hadis, peringatan untuk tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis. Karena itu adalah dosa besar. Maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Mengapa hadis Nabi SAW hanya menyebutkan syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh, dan sumpah palsu? Nah, itu adalah dosa besar. Mungkin karena yang bersinggungan langsung dengan mereka pada saat itu, yang hadir saat itu hanya 4 perkara ini. 4 perkara ini yang paling banyak. 4 perkara ini yang paling luar biasa. Atau mungkin 4 perkara inilah memang yang dosanya paling besar. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kita lanjut ke hadis yang ketiga. Insya Allah hadisnya hanya 5. Insya Allah hadisnya hanya 5. Hadis yang ketiga ini ada 2 hadis. Ya. An Abdullah bin Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair satmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yastimu rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu aba rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Monggo diartikan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, iya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Baik. An Abdullah bin Amr ibni As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal kabair, tentang dosa besar, ya, tentang dosa besar. Lah, satmur rajuli walidayhi. Di antaranya dosa besar itu adalah, bagian dari dosa besar itu adalah mencela seorang laki-laki kepada orang tuanya. Seorang laki-laki mencela orang tuanya. Nah, masa ada orang laki-laki mencela orang tuanya sendiri? Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah. Mereka berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, wa hal yastimur rajuli walidayhi? Apakah mungkin seorang laki-laki mencela atau menghina kedua orang tuanya? Nah, kalau secara akal tidak mungkin, masa orang tuanya sendiri dihina-hina. Maka orang tuanya sendiri dimarah-marahin, tidak mungkin. Qala, Rasulullah menyampaikan, bersabda, na'am, iya. Yasubbu abar rajul.
Ya subbu abarojul, mencela bapaknya. Ya subbu abarojul, mencela bapaknya seorang laki-laki. Ada orang mencela bapaknya seorang laki-laki. A mencela B, bapaknya B. Maka fayasubbu abahu, maka menjadikan orang tadi, bapaknya tadi, balik mencela bapak kita. Ya, seumpama saya mencela orang lain, mencela bapaknya orang lain. Ayahmu itu bapakmu kayak gini. Bapakmu kelakuanin, bapakmu jelek, dan lain sebagainya. Maka orang yang kita celah itu di depan itu balik mencela. Bapakmu dewi singun. Nah, begitu. Bapakmu lebih daripada itu. Nah, begitu. Itu namanya mencela orang tuanya. Wa yasubba ummahu, dan mencela ibunya. Ibu orang laki-laki tadi. Dan orang laki-laki itu fayasubbu ummahu. Begitu juga saling mencela. Nah, mencelah ini, saling mencelah ini sama dengan mencela orang tua kita sendiri. Ya, sama dengan mencela orang tua kita sendiri. Maka jangan suka mencela orang lain. Jangan suka mencela bapaknya orang lain. Karena kalau kita mencela bapak orang lain, itu sama dengan mencela bapak kita sendiri. Begitulah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sama, bahasanya menggunakan yasubbu. Itu yang pertama tadi. Tapi yang kedua, hadis yang lain, bahasanya menggunakan melaknat. Ya. An Abdullah bin Amr wa yaqul, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yal'anu rajul abawaihi. Qala yasubbur rajulu ar-rajula wa yasubbu abahu wa yasubbu rajulu ummahu wa yasubbu ummahu. Monggo bisa diartikan. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar adalah jika seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia melaknat keduanya? Beliau bersabda, dia mencela orang lain, sehingga orang tersebut mencela bapaknya. Dia mencela ibu orang lain, sehingga ia balas mencela ibunya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna sesungguhnya min akbari, dari yang paling besar. Jadi akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Ini di kalimatnya digunakan akbar, min akbar, dari yang paling besar al-kabair. Apa? Dosa besar. Dosa besar yang paling besar, ya ialah ayyal anar rajulu, apabila melaknat seorang laki-laki walidayhi, kepada orang tuanya. Jadi dosa besar yang paling besar adalah seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul abawaihi, bagaimana mungkin telah melaknat seorang anak laki-laki kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya. Bagaimana mungkin ada seorang laki-laki melaknat ibu bapaknya? Qala, Rasulullah bersabda, ya subbur rajulu, menghina, mencela seorang laki-laki, ar-rajula, kepada laki-laki yang lain, bayasubba abahu, dan mencela bapaknya. Jadi ada seorang laki-laki mencela bapaknya seorang laki-laki lain. Nah, kemudian wayasubbu rajulu, maka membalik mencela seorang laki-laki kepada orang tuanya. Nah,
Begitu juga kepada ibunya. Jadi saling mencela. Itu saling mencela orang tua itu sama dengan melaknat orang tuanya sendiri. Kalau di sini menggunakan bahasanya yal'anu rajulu. Tapi yang hadis yang pertama tadi menggunakan bahasanya yasubbu. Nah. Baik. Hadis yang ketiga, larangan mencaci maki orang tua. Ya. Larangan mencaci maki orang tua. Kalau tidak mungkin mencaci maki orang tua secara langsung, ya mencaci orang tua, orang tuanya orang lain, nah itu sama dengan mencaci orang tua kita sendiri. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah menyebabkan keduanya dicaci maki orang lain. Nah, menyebabkan keduanya dicaci maki itu. Yang menyebabkan itulah sama dengan mencaci maki orang tuanya. Pada dasarnya, kalau para sahabat bertanya, mana mungkin ya ada orang tua, ada anak laki-laki yang mencela orang tuanya. Itu pada dasarnya manusia tidak akan mau mencaci orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri tidak mau. Namun dimungkinkan untuk menjadi penyebab orang tuanya dicaci maki orang lain. Ya. Ingatkan kembali, saya baca kembali. Namun dimungkinkan untuk menjadi penyebab orang tuanya dicaci orang lain. Yaitu dengan mencaci orang tua orang lain. Maka jangan suka mencaci orang tuanya orang lain. Selanjutnya perintah untuk meninggalkan caci maki kepada orang lain. Nah, ini kandungan hadis ketiga. Hadis keempat, ya, hadis keempat. Haddatsani Zuhair ibnu Harb wa ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan Az-Zuhri an Muhammad bin Jubair al-Mut'im an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qati'un. Qala Ibnu Abi Amr qala Sufyan yakni qati'ur rahmi. Monggo bisa diartikan. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang memutuskan. Ibnu Umar berkata, Sufyan berkata, yaitu yang memutuskan silaturahmi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah bisa masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah bisa masuk surga qati'un, orang yang memutus. Wah, di sini kalimatnya qati'un, tapi Ibnu Umar dan Sufyan mengartikan qati'un di situ adalah qati'ur rahmi, memutus silaturahmi. Dan tadi sudah saya sampaikan, rahmin itu ada dalam perut seorang wanita, perut ibu, silaturahmi. Dan kita semuanya anak tidak akan bisa lepas daripada rahim. Karena anak itu dilahirkan dari dalam rahim. Semuanya dari dalam rahim. Nah, apalagi memutuskan kepada orang tuanya. Memutuskan kepada saudara-saudaranya saja nggak boleh. Apalagi memutuskan orang tuanya. Memutuskan induknya. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk surga. Layat guru ini karena bahasanya menggunakan fi'il mudhari'. La yadkhulu, tidak akan pernah masuk al jannata, ke surga, qati'un, orang yang memutus,
Maksudnya di sini adalah memutus silaturahmi. Hadis ini mempunyai maksud peringatan untuk tidak memutus hubungan dengan kekerabatan, untuk tidak memutus hubungan dengan saudara, untuk tidak memutus hubungan dengan orang tua, ya, terutama hubungan dengan orang tua, karena ancamannya adalah masuk neraka. Ancamannya adalah masuk neraka. Maka hati-hati. Gara-gara waris bisa hubungannya bisa putus. Gara-gara dunia bisa putus. Nah, hati-hati. Yang kedua, memutuskan hubungan kekerabatan adalah dilarang oleh agama. Hadis terakhir. Hadis terakhir. Hadis kelima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kariha lakum salasan. Qila wa qala wa kasratus soal. Wa kasratus soal. Wa idha'atul mal. Wa harama alaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'dal banat. Wa uququl ummahat. Wa mana'a wahat. Oh, perhatikan. Dari Warad dari Al-Mughirah bin Subah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci 3 hal bagi kalian. Lalu ditanyakanlah ketiga hal itu kepada beliau. Maka beliau menjawab, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan atas kalian untuk membunuh anak-anak perempuan, durhaka kepada ibu, dan menahan hak orang lain. Qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha, sesungguhnya Allah kariha benci lakum kepada kalian semua salasan dengan 3 hal. Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada kita semua karena 3 hal. Ya. Wa qala, dan berkata Rasulullah, wa kasratus soal. Kakean takok, banyak tanya. Gagal melakoni takok, gagal melakoni. Ya. Atau bertanya yang menyebabkan menjadi bertambah berat. Disuruh sholat aja. Oh, ada tambahan puasa, ada tambahan. Takut tak, tapi gagal melakoni. Sudah 1 itu kerjakan. Jangan banyak tanya. Ya. Tanya. Ya. Wa kasratus soal. Banyak tanya. Wa idha'atul mal. Ya. Wa idha'atul mal. Dan menyanyiakan harta. Tidak pada tempatnya, menyanyiakan harta. Oh, ini sebaiknya lebih baik digunakan ini. Lebih baik digunakan ini. Tapi digunakan yang lainnya. Banyak orang yang sangat membutuhkan. Tapi dia hartanya disia-siakan, tidak untuk itu. Disiakan untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya. Kadang-kadang kalau saya contohkan, ya, kata Rasulullah, di akhir zaman itu tanda kiamat itu diantaranya adalah banyak orang api-apian. Apa? Api-apian itu apa? Pokok api-apian bangun masjid. Memperbaiki masjid. Diapi. Masjid itu diapi. Api-apian bangun masjid. Tapi tidak memperbaiki bagaimana yang ngisi masjid. Ya, itu adalah salah satu tanda kiamat. Oh, kita lihat ini, uang itu bangun menara saja itu sudah berapa juta. Berapa ratus juta. Seumpama itu untuk merawat yang isinya masjid. Orang yang isi masjid, itu sudah luar biasa. Ya. Sudah berapa orang yang bisa ditolong dengan nilai menara itu.
itu waidha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Padahal kadang-kadang masjidnya juga sudah layak dipakai, sudah bagus. Nah, tapi ingin apik, bahkan kadang-kadang ingin punya kenang-kenangan bisa bangun ini. Enggak. Sebenarnya yang lebih baik itu adalah bangun manusianya, bangunlah jiwanya, baru bangun badannya, jiwanya. Kalau jiwanya sudah dibangun, maka orang itu aman anteng, ya, aman anteng. Maka dengan uang itu jangan sampai disia-siakan. Wa harama alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan alaikum kepada kalian. Wa harama, dan mengharamkan alaikum kepada kalian Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kepada kalian semua apa? Wa'dal banat. Ya, wa'dal banat, membunuh anak perempuan. Ya, membunuh anak perempuan. Karena pada zaman jahiliyah itu kalau punya anak perempuan itu wah, merasa hina kalau punya anak perempuan. Wa uququl ummahat, dan durhaka kepada ibu. Ya, memutus hubungan atau durhaka kepada ibu. Ya, gak nyopo sampai ibu itu durhaka kepada ibu. Ibu di sini disebutkan khusus, tidak kepada orang tua. Ya, mungkin ibu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ibumu baru bapakmu. Ya, karena ibu itu luar biasa. Kalau bapak itu kan hanya tanam saja. Kalau seumpama perempuan itu kan diumpamakan sebagaimana kebun. Kalau sudah ditanami, bapak tidak mau tahu, ya, maka disirami dan lain sebagainya, itu ibu. Begitu luar biasanya. Nah, ibumu sampai 3 kali baru bapakmu. Wa mana'a wahatin, dan menahan hak orang lain. Ya, menahan hak orang lain. Jangan sampai haknya orang lain kita tahan. Nah, ini biasanya siapa? Menahan haknya orang lain itu biasanya orang yang paling tahu. Orang yang paling kuasa. Orang yang paling kuasa mempunyai jabatan itu paling tahu. Ini hak siapa, ini hak siapa, ini hak siapa, ini hak siapa. Tahu betul. Dan kadang-kadang tidak dikasihkan haknya itu. Atau dikasihkan kurang. Padahal itu haknya orang lain. Kalau haknya orang lain, Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan begitu. Maka kadang-kadang kita tidak terasa makan barang haram. Padahal tidak seharusnya kita laksanakan. Baik, maksud yang terkandung di dalam hadis adalah larangan durhaka kepada orang tua. Ibu disebutkan di sini, ummahat disebutkan di sini karena mungkin karena ibu itu dianggap lemah. Nah, maka ibu harus diperhatikan, lebih diperhatikan daripada bapak. Ya, atau mungkin ibu disebut 3 kali sama hadis Rasulullah. Nah, jadi ibumu baru bapakmu. Islam menyuruh kepada kita untuk memberikan sesuatu. Maka kita tidak boleh menahannya. Berikan. Jangan ditahan. Kita juga tidak boleh meminta sesuatu yang bukan milik kita. Islam melarang untuk mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ya, perempuan disebutkan di sini karena secara khusus zaman jahiliyah terjadi punya anak perempuan dibunuh. Jikalau punya anak perempuan. Yang terakhir, larangan membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada